Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Numan Darupani dengan NIM 1107623085. Di sini saya akan mensimulasikan sebuah pembelajaran dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalau main menyimak untuk kelas 1 SD dengan materi mengenal perasaan. Model yang digunakan adalah model interaktif story learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Aduh, kurang semangat yang segini. Semoga yang jawab kalam nilainya bagus. Amin. Semoga dapat hadiah dari ibu bapaknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget. Ini anak-anak bapak kayaknya soleh semua nih anak-anak. Alhamdulillah. Oke, mungkin sebelum bapak mulai ya, mungkin boleh dong satu orang mimpin pembacaan doa sebelum mulai. Oke, silakan Andre. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, terima kasih Andre atas pembacaan doanya. Mungkin sebelum mulai bapak mau absen dulu ya. Andrean siapa? Hadir, Pak. Farid Maulana. Hadir. Trisma Alvindi. Sakit. Hadir ya, Pak. Rizky Nur Fajri. Sakit juga. Aduh, dua nggak masuk, nggak apa-apa. Iya. Kita tetap semangat ya. Semangat. Semangat, oke. Oke anak-anak, sebelum bapak mulai pelajarannya nih, bapak mau tanya dulu nih ke kalian. Kira-kira kalian hari ini tuh perasaannya gimana nih? Seneng atau ngantuk mungkin siang-siang? Ngantuk. Ngantuk. Andre gimana? Ngantuk juga, Pak. Aduh, ngantuk dingin. Gimana kalau kita biar semangat, kita tepuk semangat dulu. Oke, bagus semangat. Biar semangat. Semuanya udah tahu kan tepuk semangat dan dindung? Udah. Oke, ayo tepuk semangat. Dam dam dam. Ding ding ding. Dum dum dum. Dam dam dam. Ding ding ding. Dum dum dum. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, udah semangat semua nih kayaknya. Alhamdulillah. Mantap. Nah, sebelumnya nih kan minggu lalu kita udah belajar tentang mengenal perasaan. Ngelong. Itu apa kita? Iya, nggak ada masa apa safety-nya yang tadi kita. Oke anak-anak, sebelum bapak mulai nih, bapak mau ngasih tahu nih bahwa nanti kita bakal mendengarkan cerita. Tahu tuh, Pak. Apa ya? Ibu judulnya apa tahu nggak? Oh, mau. Judulnya Perasaan Adit. Adik siapa, Pak? Adit ini nih yang lagi burung itu. Oh. Oke, jadi nanti bapak bakalan bacain cerita ke kalian, terus kalian menyimak bapak ya. Nah, karena judulnya di sini Perasaan Adit, berarti nanti kalian bakal nyimak tuh kayak misalnya suatu saat Adit merasa senang, Adit merasa sedih, Adit merasa takut dan lain-lain. Nah, sebelumnya di sini siapa yang pernah merasa senang? Saya, Pak. Kalau Farid senangnya ketika apa? Ketika di sepeda. Beli sepeda, kalau dibeli motor senang. Senang, tapi saya tidak bisa naik motor. Ya, oh iya, Farid masih kelas 1 ya Farid kan? Iya, kelas 2. Iya, kelas 2, maaf bapak lupa. Kalau Andre senangnya ketika ngapain? Beli sepatu, Pak. Beli sepatu apa Andre? Sepatu super, Pak. Sepatu super. Bisa terbang ya? Iya. Mantap. Oke, mungkin langsung aja kita pembacaan ceritanya. Disimak ya anak-anak. Nah, coba nih kalau dilihat dari gambarnya dulu nih. Kira-kira ini Adit dan ibunya lagi ada di mana ya? Supermarket di Bakeri di pasar. Apa di pasar atau ada di Ragunan mungkin nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada hewan. Iya betul. Kalau misalnya di rumah sakit mungkin nggak? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada yang sakit. Ya. Oke, kalau misalnya di mall mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Oke, jadi mereka ini sedang ada di mall. Oke, jadi pada suatu hari Adit dan ibu pergi ke mall. Adit sangat menyukai buah-buahan. Dia pun pergi melihat toko buah. Wah, di sana banyak sekali buah-buahannya. Ada buah pisang, buah apel, buah jeruk dan lain-lain. Aku sangat ingin sekali melihatnya. Adi sangat senang ketika
ketika melihat berbagai macam jenis buah-buahan di toko buah. Wah, aku senang sekali aku bisa melihat berbagai macam jeruk, ada pisang, ada alpukat, terus juga ada sayur mayur, ada wortel, terong, dan lain-lain. Kenapa nih? Ayo, kenapa? Kalau lihat dari ekspresinya kira-kira Adit merasa apa nih? Apa sedih atau takut atau pemberani? Cemas. Takut, cemas, betul. Kira-kira kenapa ya? Ada yang bisa tebak? Karena harganya mahal. Ah, bisa jadi. Coba kalau Farid kira-kira kenapa Adit merasa takut? Nah, alergi lihat buah melon yang gede. Bisa jadi, tapi coba kita lihat cerita selanjutnya. Disimak ya anak-anak. Ketika sadar bahwa ibunya sudah tidak ada di dekatnya, Adit merasa ketakutan dan panik. Duh, ibu kemana ya? Kenapa aku cuma sendirian? Perasaan tadi gua ada di dekat sini. Aku takut sekali. Karena takut untuk dapat menemukan ibunya, Adit pun mulai sedih dan menangis. Ibu, aku takut. Aku sendirian di sini. Ibu kemana? Ibu kemana? Aku takut. Lalu Satpam menghampiri Adit dan bertanya mengapa ia menangis. Dek, kamu kenapa menangis? Kenapa kamu sendirian di sini? Lalu Adit pun menjelaskan kepada Pak Satpam sambil kebingungan. Bapak, saya tersesat dari ibu saya ketika saya sedang melihat toko buah dan sekarang saya tidak tahu ibu saya ada di mana. Lalu Pak Satpam pun menjawab, baiklah Adit tunggu di sini ya, saya akan carikan ibu Adit. Nah, kalau dilihat dari sekarang nih, dari ekspresinya, Adit itu lebih kenapa sih? Senang dia. Senangnya pintar Andre, beritanya dijawab sampai tepuk tangan buat Andre. Oke, kita lanjut ceritanya. Tak lama kemudian, Ibu Adit datang dan Adit pun kembali tersenyum dan senang. Yeay, akhirnya ibu udah datang. Akhirnya aku tidak sendirian lagi. Terima kasih Pak Satpam sudah menemukan ibuku. Nah, gimana anak-anak ceritanya? Seru nggak? Seru banget. Coba, menurut kalian tadi tuh, Adi tuh udah ngerasain apa aja sih dari misalnya di awal pas Adi ngeliat buah dia merasa apa? Senang. Senang. Terus kalau misalnya pas terus dia habis melihat buah terus dia sadar tuh ibunya nggak ada, dia bakal ngerasain apa? Takut. Terus sedih juga dia. Iya sedih ya. Terus lama-lama karena sedih dia akhirnya Nangis. menangis. Oke, nah terus pas ibunya ada balik dia ngerasain apa tuh? Senang lagi. Sedang lagi. Itu dia anak-anak. Jadi yang namanya perasaan itu adalah hal yang kita rasakan dan itu semua bersifat sementara dan boleh itu kita rasakan gitu. Jadi kalau misalnya Andre atau Farid suatu saat merasa senang karena dapat hadiah, tapi mungkin di kemudian hadiahnya itu rusak atau apa dan kalian sedih menangis, itu nggak apa-apa karena kita semua berhak untuk merasakan itu semua. Nah selanjutnya Bapak mau kalian buat kelompok nih karena kalian berdua, jadi langsung buat kelompok berisi 2 orang. Saya merata Sama Andre. terus kelompok hari kita harus berteman sama semuanya. Ya siap. Oke, ini Bapak punya instruksi penugasan, boleh dibaca dulu ya. Nah ini Bapak mau menjelaskan instruksinya. Jadi nih kalian isi nanti nama, kelas, terus jangan lupa dibaca instruksinya. Isilah cerita dan memberikan tanda checklist pada jawaban yang benar. Kayak misalnya contoh nomor 1 nih, pada suatu hari adik dan ibu pergi ke mana tadi yang benar di checklist. Terus lanjut nomor 2, presentasikanlah hasil jawabanmu di depan kelas. Nah jadi nanti Andre sama Farid habis ngisi presentasi jawabannya di depan. Nah terus nomor 3, ceritakan pengalamanmu ketika kamu merasakan sesuatu, entah itu sedih, senang, takut, dan lain-lain. Jadi nanti Andre sama Farid ini kali ini buat ceritanya masing-masing, entah itu kalian ketika merasa senang, lalu terus sedih, dan sebagainya. Paham? Apa? Oke, Bapak beri waktu 15 menit buat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Farid tunggu dulu, misalnya Farid. Kita semuanya. Kamu juga lah. Satu. Anak-anak kalau ada yang bingung ditanyakan ya. Pak, tapi 15 menit pun berlalu. ini
Oke anak-anak, gimana udah pada selesai kerja kelompoknya? Udah Pak. Ada. Udah siap buat presentasi? Ya. Oke, mungkin bisa maju ke depan yuk. Oke, mungkin bisa silakan dipresentasikan. Di soal pertama, pada suatu hari Adit dan ibu pergi ke mall. Tadi cerita tadi perginya ke mall. Lalu apa yang sangat ingin dikunjungi Adit tadi ingin mengunjungi toko buah. Bagaimana perasaan Adit ketika melihat banyak buah? Adit merasa senang karena melihat banyak buah. Kamu berniat baca kamu. Contoh 4, apa yang Adit rasakan ketika ibunya tak di dekatnya lagi, dia merasa takut. Terus yang kelima, karena tak dapat pengakuan ibunya, Adit pun sedih dan menangis. Yang keenam, ketika ibunya datang bersama Sata, Adit merasa senang. Gimana anak-anak yang lain, betul? Betul. Oke, tepuk tangan buat Andre dan Mari. Belum selesai, masih ada tugas selanjutnya. Coba sekarang siapa yang mau menceritakan pengalaman video nih? Saya Ya, Mari, silakan. intinya ceritain pengalaman perasaan saya. Ih, kamu ketawa-tawa mulu. Bapak, silakan, Pak. Saya ketawa-tawa mulu. Andre, tolong diam ya. Ini kan cerita pengalaman aku. Ini Iya. kok ketawain gitu. Kan belum cerita. Tadi kan udah cerita di sini. Belum. Intinya kemarin waktu itu saya pernah ikut lomba Ya, Bapak, lomba bola futsal. Saya senang karena juara 1. Tapi setelah itu saya pulang ke rumah dan saya merasa sedih karena di rumah nggak ada orang. Jadi saya merasa sedih. Kemudian saya nangis karena nggak ada orang, takut sendirian. Setelah itu orang tua saya langsung pulang dan saya senang kembali. Oke, mungkin coba lanjut Andre cerita. Kalau aku waktu itu lagi jalan-jalan sama mama sama ayah Ya. ke Ragunan, terus aku lagi liatin jalan bareng, jalan sama ayah sama mama, terus tapi aku ngomeng terus ngeliatin robot-robotan, terus pas lihat ke belakang mama sama ayah udah hilang. Ya, terus kamu merasa Terus apa? aku takut karena gak ada mama sama ayah, terus aku jalan-jalan sambil nangis, terus akhirnya ketemu juga sama mama dan aku senang lagi. Salam dulu buat Andre. Kira-kira ada robot. Kan ada Ada yang yang jualan jualan kembali. tuh. Oh, ada yang Iya. Oke, mungkin Andre selamat bisa duduk kembali. Nah, itu dia anak-anak, kita udah sama-sama lihat presentasi dari Andre dan Farid tentang pengalaman mereka beserta perasaannya. Kayak tadi misalnya Farid senang nih karena dia dapat juara pas lomba main bola, terus dia bahagia banget. Tapi sayangnya pas sampai rumah dia sendirian, akhirnya dia sedih. Tapi setelah keluarganya datang lagi, dia senang lagi. Sedangkan Andre juga nih ceritanya bagus, dia tadi pas lagi jalan-jalan dia ngeliatin robot-robotan sama dia lagi jalan-jalan bareng orang tuanya, terus ngeliatin robot-robotan. Tapi pas orang tuanya udah nggak kelihatan, Andre sedih sambil nangis nyariin orang tuanya. Tapi pas orang tuanya udah ketemu lagi, Andre senang lagi. Oke, anak-anak mungkin ada nggak sih yang mau kalian ceritain apa aja kita udah ngapain aja pada hari ini tadi? Andre. Oke, karena tadi udah Andre, sekarang silakan Farid. Jadi tadi kita udah belajar tentang perasaan dari senang, kemudian sedih, nangis, takut, dan juga bahagia. Jadi banyak belajar tentang perasaan yang kita alami. Betul banget. Coba kalau Andre tadi kita habis selain kan tadi udah kita baca cerita, terus kita ngapain lagi coba? Terus tadi kita juga cerita juga kan tadi bapak ceritain cerita adik, terus kita juga cerita sendiri, terus juga kan dari KPD tentang yang ada di cerita adik tadi, terus juga kita aku sama Farid cerita juga pengalaman sendiri. Oke, betul banget, pinter Andre dan Mari, tepuk tangan buat kita semua. Oke, jadi itu dia ya anak-anak, bahwa kita itu sebenarnya
manusia yang memiliki berbagai macam perasaan. Jadi kita nggak cuma senang, sedih, takut, tapi kita juga bisa menangis, kita bisa bahagia, kita bisa percaya diri, dan itu semua adalah hal yang wajar gitu. Jadi ketika suatu saat kalian sedih dan ingin menangis, nah itu nggak apa-apa. Dan ketika kalian senang, bahagia, kalian mau tunjukin ke orang, itu juga nggak apa-apa. Jadi mungkin itu aja pembelajaran dapat Bapak sampaikan untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin bisa ditutup lagi dengan doa oleh Farid dan dia. Oke. Semua bersiap ya, kita mau doa. Berdoa. Berdoa selesai. Oke, karena udah doa, mungkin kalian semua udah bisa pulang. Ada yang di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi